Ketika pemilihan umum atau di tahun-tahun pemilihan umum seperti sekarang, orang tidak merasa punya harapan atau tidak bisa merehabilitasi harapannya. Dari sekarang kita ingatkan, jangan seperti itu. Jangan berburuk sangka sama apa yang sedang kita perjuangkan dan hasilnya. 14 Februari adalah hari penting di mana setiap orang berhak untuk menegakkan hak konstitusionalnya. Ini asik nih. Jangan berburuk sangka dengan proses dan hasilnya. Yes. Allah sangat Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus berprasangka yang baik. Ya, kata Allah kan, aku ini prasangka hambaku gitu. Prasangkamu. Dan hanya optimisme dan prasangka yang baik yang bisa menjemput harapan. Iya, bahkan saya percaya bahwa agama kita Islam itu sebetulnya mengharamkan pelaku untuk pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Tadi di pembukaan video ini ada statement EF Saifullah Fatah. Dan narasinya enak banget didengar, Masya Allah, ya, karena dia orang cerdas, adalah agar kita terus bersemangat. Ya, semuanya punya keyakinan bahwa semuanya menganggap mereka masing-masing pada jalan kebenaran. Akan tetapi sebenarnya hati nurani kita tidak bisa dibodohi. Mana yang benar, mana yang salah sebenarnya kita tahu. Hanya saja memang kita di era demokrasi ini perang framing, perang bagaimana caranya mendapat pengikut yang lebih banyak. Adalah sudah jelas ada pelanggaran etik di MK-MK dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya bisa di-framing sesuai kemauan masing-masing. Tentunya hati memanglah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi feedback dari apa yang kita kerjakan, maka sebenarnya di situ bisa dijadikan benang merah untuk kita mencari kebenaran. Bagaimana orang yang tidak cocok dengan kekuasaan disebut radikal, pro khilafah, dan lain sebagainya. Tapi coba, kalau orang yang dituduh pro khilafah, orang yang dituduh pro mau mendirikan negara Islam, gantian dong. Misalnya, curiga bahwa yang menuduh dia adalah terindikasi dan berhubungan dengan paham-paham komunis. Boleh enggak? Nah, disinilah akhirnya terjadi perang framing dan tinggal siapa nanti yang bisa mengargumenkan argumennya dengan secara ilmiah, maka nanti itu yang akan diikuti oleh masyarakat. Akan tetapi saat ini tidak cukup hanya dengan ilmiah, karena framing-framing saat ini itu bisa dibikin luar biasa dan di dalamnya ada dalil-dalil agama kadang-kadang. Maka kita sangat susah mencari kebenaran di akhir zaman ini karena kita dianggap bahwa kita adalah satu negara, satu komunitas, satu bangsa. Jadi nanti yang dikedepankan adalah kalimat demi persatuan dan kesatuan. Walaupun sebenarnya itu juga kadang-kadang hanya menjadi alat untuk melegitimasi bahwa langkahnya adalah yang paling benar dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mulia. Jadi saya kira ini adalah harus dengan kejelian kita dan antara feedback bagi orang yang membicarakan, yang mengatakan itu dapatnya apa? Jika yang mengatakan dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kemewahan duniawi, maka seharusnya kita harus curiga. Ya, karena memang Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa akhir zaman umat Islam itu ka'akala qas'atiha kahusa isail. Ya, seperti makanan di meja hidangan, seperti buih di lautan. Adalah karena apa? Karena penyakit wahan. Malwahnu. Yaitu apa? Hubud dunya wa karohiyatul maut. Inti dari permasalahan semuanya adalah karena kita terlalu cinta dunia dan takut mati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barangkali tidak ada secara harfiah gitu ya. Tapi kalau kita lacak dari banyak sekali ajaran, saya yakin bahwa sebetulnya kalau kita jadi pelaku, haram kita pesimis. Dari awal yang harus ditanam sebagai modal dasar itu adalah keyakinan bahwa proses kita yang mulia akan terjaga dan berhasil, hasilnya akan yang terbaik. Pelihara itu terus. Nah, berkaitan dengan lorong tadi, sepertinya kita ada di lorong yang tidak ada harapan. Kita tidak boleh jadi warga negara yang punya perspektif seperti itu. Bahkan ketika ada dalam gelap, maka kita harus tahu tugas kita adalah menyalakan lilin dan bukan mengutuk kegelapan. Jadi ketika banyak orang misalnya menganggap bahwa pemilu sudah berakhir karena kekuasaan sebegitu besar cawe-cawenya dan aparatur sebegitu optimal digunakan oleh mereka, dan semua instrumen termasuk bansos dan BLT dipersonalisasi sebegitu rupa untuk kepentingan partisan dan seterusnya, lalu kesimpulannya adalah sudah tidak ada harapan. Keliru. Semua yang tadi saya sebut itulah yang harus dilawan satu persatu. Tenaga kita kurang untuk melawan dengan efektif, ketika kita bersama-sama akan lebih besar. Ketika kemudian tidak ada orang lain yang bisa melawan kita, gunakan kesempatan itu. Kapan itu? Detik-detik terakhir kita mencoblos itu. Siapa yang berkuasa mengintervensi kita? Tidak ada wajah presiden di depan kita di TPS. Tidak ada CCTV yang terhubung langsung ke istana. Tidak ada CCTV yang terhubung langsung ke kantor kepolisian, kantor tentara atau intelijen. Gunakanlah saat itu, dituntun oleh hati kita yang bersih, yang membuat seluruh badan dan jiwa kita bersih, memutuskan pada detik-detik yang terakhir pilihan yang terbaik, bukan hanya untuk kita, tapi untuk lingkungan yang terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Itu perlawanan yang paling sakral, yang tidak bisa diintervensi siapapun. Nah, itu 14 Februari. Jangan hilangkan kesempatan itu. Dinding saya. Jadi menurut saya jangan cepat berputus asa seolah-olah pertarungan tidak seimbang kita akan kalah. Tidak ada ceritanya. Mereka yang kurang itu kalah. Bahkan saya yakin Allah menjanjikan yang mulia itu yang menang. Kalau kemudian yang mulia mengalami kekalahan, jangan berhenti. Kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Karena kemuliaan itu layak diperjuangkan dengan cara apapun dan kapanpun. Jadi menurut saya ini soal-soal yang harus kita luruskan, Mas.